Halo Sobat YouTuber, you are the best. Saya perhatikan mereka-mereka yang sudah sukses di berbagai platform ya, itu awal-awalnya saya perhatikan mereka merintisnya dari nol itu dari YouTube dulu ya. Baru setelah sukses dari YouTube, mungkin video-videonya itu dilemparkan ke platform lain. Saran saya tetap, kalau kita ingin mengembangkan dulu ya, coba fokus saja di satu platform ya. Kalau di YouTube, YouTube aja dulu. Kalau sudah monet, sudah gajian, baru merambah ke platform lain sebagai tambahan ya. Nah, di YouTube ini juga banyak sekali ya, lubang-lubang penghasilan untuk menghasilkan uang ya. Kalau channel kita itu sukses ya, kita bisa dapatkan uang dari iklan, sponsor, ataupun menjual produk sendiri ya. Bahkan yang terbaru YouTube mengeluarkan affiliate ya dengan Shopee seperti itu. Affiliate itu sangat mudah sekali ya, kita bisa dapatkan komisi dari barang itu ya. Banyak sekali pundi-pundi ataupun fitur-fitur yang menghasilkan uang ya. Intinya satu, kita fokus saja dulu membuat konten, membesarkan konten kita dulu. Kalau konten kita, kalau channel kita sudah besar ya, mereka-mereka itu akan datang dengan sendirinya. Contohnya sponsor ya, mereka itu akan datang kepada kita ya kalau kita sudah besar. Apapun ya, kalau kita sudah sukses, mereka akan mencari kita. Kalau kita punya bisnis ya, bisnis di luaran, tentu YouTube bisa dijadikan sebagai alat yang paling ampuh untuk memperkenalkan produk atau jasa kita ya. Salah satu yang penting bagi kita para konten kreator pemula yaitu jangan malas belajar ya. Membuat konten YouTube itu bisa memaksa kita untuk terus belajar dan mengembangkan diri kita ya. Jadi semakin belajar kita terus mempelajari tentang dunia konten kreator ini, maka pengetahuan kita itu akan semakin bagus, akan semakin terasah, sehingga kita semakin memahami tentang algoritma YouTube, tentang keinginan penonton kita, semuanya ada di data analitik. Jadi jangan malas belajar, terutama mempelajari dan memahami tentang algoritma dan data analitik yang ada di dashboard kita ya. Itu sumbernya di sana. Dan seperti yang kita ketahui ya, YouTube sudah memberikan sejelas mungkin di aturannya, masalah begini, begitu, itu sudah semuanya sudah dijelaskan ya. Di bantuan YouTube sudah dijelaskan sangat jelas sekali. Jadi jangan malas juga membaca ya aturan-aturannya. Karena semua platform itu punya aturannya ya. Kalau kita bisa bereksplorasi ya, tentunya YouTube adalah tempat yang paling bagus ya dalam kita bereksperimen, mencoba hal-hal yang baru ya. Jadi ketika kita menjadi seorang konten kreator ya, menentukan temanya jangan terlalu fokus ke coba bereksperimen tanpa merubah temanya ya. Ketika kita membuat konten edukasi ya, coba padukan dengan rekreasi. Ya, contohnya begini, ketika kita memberikan satu penjelasan ya, jangan toh edukasi itu akan sangat menjenuhkan. Coba selingi dengan hiburan, canda-candaan, dengan gaya-gaya yang ringan, dengan bahasa-bahasa yang ringan, yang bisa penontonnya tersenyum, seperti itu ya, itu akan lebih cair nantinya, dan penonton akan betah menonton video kita ya. Dan hal itu pun saya masih belum bisa, saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar. Banyak hal yang harus kita pelajari ya, ketika kita menjadi seorang konten kreator di YouTube ini, terutama kita-kita para pemula. Ya, kalau kita apa yang harus kita pelajari, ya kita harus belajar tentang editing, kemudian juga nanti bisa belajar tentang menulis skrip, dan kemudian juga yang utama adalah berbicara di depan kamera ya. Jadi pengalaman saya itu kalau saya bicara di depan umum ya, beberapa perkumpulan seperti itu kayaknya lebih luas, lebih fleksibel seperti itu ya. Tapi kalau bicara di depan kamera kok ada yang aneh gitu ya, karena kita belum terbiasa ya. Kita bisa saja ya kayak saya punya seorang teman ya, konten kreator juga ya, dia seorang guru. Kalau di depan murid-muridnya dia lancar ya menerangkan sesuatu ya kepada murid-muridnya. Tapi ketika dia berbicara di depan kamera itu kurang maksimal juga ya. Jadi itulah yang harus kita latih. Yang harus kita latih itu adalah yang paling utama adalah berbicara di depan kamera. Ketika kita menjadi seorang konten kreator ya, kita membuat sebuah video tentang diri kita sendiri ya. Nanti kan itu ada digitalnya ya, jejak digitalnya. Video kita itu akan tersimpan di YouTube ini ya. Nah, di sana akan menjadi warisan ya, akan menjadi kenangan yang bisa dinikmati di masa depan. Jadi hati-hati ya, ketika kita membuat sebuah video kita ya di YouTube ini yang menampilkan muka kita sendiri, itu hati-hati. Kenapa? Karena itu jejak digitalnya akan tersimpan kalau kita tidak menghapusnya ya. Karena kedepannya nanti bisa saja video kita itu dilihat oleh anak cucu kita ya. Jadi kalau video kita itu membuat hal-hal yang memalukan umpamanya
ya bayangkan nanti dilihat oleh anak cucu kita yang masih sekolah umpamanya, takutnya mereka kena bully sama teman-temannya kan, seperti itu. Jadi hati-hati ya, buatlah video yang bagus, yang sopan, yang bermanfaat, seperti itu ya. Bagi sobat yang belum subscribe, silahkan sobat subscribe dulu ya channel Cerdas Tutorial ini. Jangan lupa juga nyalakan bel notifikasinya. You are the best.